Hawadits, kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun keberapa nih? Tahun keempat. Fi sanatir rabi'ah, di tahun keempat, nazala Jibril, turun Jibril fi ghazwati Dzatir Riqa', pada pertempuran atau peperangan Dzatir Riqa'. Dengan apa? Bi salatil khauf, dengan salat khauf. Dan turun Jibril membawa wahyu tentang salatul khauf, salat takut. Wa fi hadhil ghazwah, dan dalam peperangan ini aidan juga nazalat rukhsatut tayammum. Turun rukhsah, diperbolehkannya tayammum, untuk bertayamum. Tadinya tayamum nggak ada. Tadinya harus pakai air. Ternyata mereka bilang, ya Rasulullah, kejadian dalam perjalanan mereka nggak dapetin suatu wilayah yang ada airnya. Bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, nggak ada air. Hanya cukup untuk minum, hanya untuk ini. Untuk wudhu bagaimana? Turun ayat tayamum. Turun ayat tayamum. Dan sebagian riwayat disebutkan bahwa penyebabnya adalah keterlambatan mereka karena menjaga Sayyidatuna Aisyah. Terlambat di dalam peperangan tersebut, artinya ada sesuatu, akhirnya telat semuanya. Ketelatan ini membuat mereka nggak bisa transit di tempat, tinggal atau berhenti di tempat yang ada airnya. Mereka bilang, ya Rasulullah, nggak ada air di sini. Kita istirahat di tempat yang nggak ada air. Repot, kita cuma bawa air yang kita bawa buat minum. Turun firman Allah untuk tayamum. Famsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ya, pokoknya diperintahkan untuk tayamum. Akhirnya pada tayamum di situ diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban berwudu, kalau nggak bisa wudu tayamum. Ya, pada tahun itu juga. Tentunya panjang hadis yang terjadi di situ, banyak sekali, kita nggak bakal bahas semuanya. Wa fi hadhihi sana, dan pada tahun ini tufiat, meninggal Zainabu zauju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti yang pada tahun binti Khuzaimah. Ya, Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah. Karena Zainab daripada istri Rasul ada dua. Yang namanya Zainab dari istrinya Rasul ada dua. Ada yang pertama Zainab binti Khuzaimah, meninggal terlebih dahulu sebelum Rasulullah. Yang kedua Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh yang meninggalnya setelah Rasulullah. Rasulullah meninggal dulu. Yang ada di kitab Aqidatul Awam, Zainabun Ummul Mukminin. Pokoknya ibu-ibu daripada istri-istri Rasulullah yang disebutkan 9 itu salah satunya Zainab binti Jahsh. Nah, kalau ini yang meninggal adalah Zainab binti Khuzaimah. Ya. Zaujur Rasul, itu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Salamah, dan meninggal juga Abu Salamah. Abu Salamah ibnu ammatihi, yang mana statusnya Abu Salamah ini adalah anak dari bibinya Rasulullah, ammatin Nabi SAW. Jadi misanan kalau bahasa gitu, sepupu. Abu Salamah ini sepupunya Rasulullah SAW. Wa huwa aquhu minar radha', juga beliau ini adalah saudara sesusu dengan Rasulullah. Pernah menyusui bukan kepada Halimah, bukan. Kepada Thuwaibah, Thuwaibah. Karena Rasulullah SAW pernah menyusu kepada Thuwaibah. Saudara sesusunya dengan Thuwaibah ini siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Juga ini Abu Salamah. Ya, saudaranya sesusu dengan Nabi SAW. Wa fiha, dan pada tahun itu juga, tahun keberapa tuh? 4, ya. Tazawwajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Ummu Salamah. Menikahi Rasul sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah. Ummu Salamah istrinya Abu Salamah yang tadinya. Anaknya namanya Salamah mereka. Nah, Ummu Salamah ini juga anak dari bibinya Rasulullah SAW. Ya, jadi masih keluarga juga. Ketika Abu Salamah meninggal di peperangan Uhud atau di peperangan yang lain, meninggal, maka Ummu Salamah dia sedih sekali karena memang dia sangat suka dan cinta kepada suaminya Abu Salamah dan menganggapnya orang besar. Ketika dia meninggal, Ummu Salamah teringat dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu siapa orang yang terkena musibah kemudian dia istirja, mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu mengucapkan Allahumma khlufni fi musibati, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minhu. Ya Allah, berikan aku pahala terhadap musibah yang tertimpa kepadaku dan gantikan aku dengan yang lebih baik darinya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa orang yang mengucapkan itu, niscaya Allah akan gantikan
dengan apa yang terjadi padanya dengan yang lebih baik. Ummu Salamah ketika ucap ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu mencoba doa tersebut, terbayang dalam hatinya, siapa yang gantiin Abu Salamah? Lebih bagus dan lebih mulia dari Abu Salamah. Enggak ada, kata Ummu Salamah ya, tadinya. Setelah itu dilamar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika diminta Rasulullah, ini benar-benar lebih hebat daripada Abu Salamah. Ya, walaupun sebanyak satu bumi Abu Salamah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya diminta oleh Rasul. Ketika dilamar oleh Rasulullah, dia bilang, "Ya Rasulullah, aku bukannya tidak mau kepadamu, tetapi aku memiliki beberapa hal ya Rasul." Apa? Pertama, aku punya anak. Perempuan sudah punya anak banyak. Dan kedua, aku ini punya cemburu yang tinggi, sedangkan engkau punya istri banyak. Kata Rasulullah, adapun kecemburuanmu aku akan doakan Allah untuk menguranginya. Adapun anak-anakmu, dia anak-anakku juga. Ummu Salamah. Lalu kejadian juga di tahun keempat adalah Wulidal Husain bin Ali. Tahun ini lahirlah Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, anak daripada Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra. Beda setahun aja sama kakaknya, ya, Al-Hasan. Begitu juga ceritanya sama. Ketika lahir Sayyidina Al-Husain, Rasulullah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Ma samaitahu?" Nanti namain apa nih anaknya? Ya, Rasulullah nanya ini bapaknya yang namain. Namain siapa? Namain Harb. Samaitu Harban ya Rasulullah, liyuharibal musyrikin. Dan saya namakan perang. Perang kata Rasulullah, huwa Al-Husain. Nah, Rasulullah ganti namanya dengan Husain. Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Wa fiha, dan di dalamnya di tahun itu juga amara Rasul sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Thabit, seorang yang bernama Zaid bin Thabit min ulama'is sahabah, seorang yang punya keahlian ilmu, namanya Zaid bin Thabit, guru daripada Abdullah bin Abbas. Kadang-kadang kita ada cerita Abdullah bin Abbas ketika itu belajar kepada Zaid bin Thabit, sampai-sampai dia duduk di depan rumahnya Zaid bin Thabit tuh sampai debunya sampai orang-orang lewat nih kirain patung di depannya rumah Zaid bin Thabit. Contohnya Abdullah bin Abbas lagi nungguin gurunya. Kalau Zaid bin Thabit keluar, bilang, "Ya bin Ammi Rasulillah, kenapa ente di sini? Kenapa ente nggak ketok?" Katanya takut. Kalau ketok, takutnya ente terganggu. Lagi istirahat atau lagi apa. Jadi saya nunggu aja. Abdullah bin Abbas. Dan ketika itu Zaid bin Thabit dia lagi jalan, dibawain itunya, baglahnya, lijam al-baglah, yaitu kendaraannya biar dia nuntun kendaraan Zaid bin Thabit. Kata Zaid, "Da'hu ya bin Ammi Rasulillah, enggak usah dipegangin, udah biar ane jalan sendiri." Kata la, hakadha umirna bi ulama'ina. Ini beginilah kita diperintahkan untuk menghormati para ulama kami. Akhirnya sudah dia turun Sayyidina Zaid bin Thabit, diambil tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, dicium tangannya. Hakadha umirna bi ahli baiti Rasulillah. Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati keluarganya Rasulullah SAW. Karena dia ya misanannya Rasulullah bin Amr Nabi SAW, Abdullah bin Abbas. Ini Zaid bin Thabit. Apa disuruh oleh Rasul? An yata'allama kitabatal Yahud. Belajar tulisannya orang Yahudi dan bahasa mereka. Nah, karena repot, sering ada tulisan kepada orang-orang Yahudi. Maka Zaid bin Thabit itu belajar bahasa mereka. Di dalam riwayat kalau nggak salah saya pernah baca, yaitu belajar dalam hanya waktu 1 minggu. 1 pekan doang belajar menguasai bahasa mereka dan bisa mengartikan dan terjemahkan. Itu luar biasa, cepat banget. Ya, bahasa ini bukannya logat, bukan lahjah, bukan, tetapi ini bahasa lain. Dia kuasai dengan cepat. Belajar menulis dengan tulisan orang Yahudi dan membaca. Liyaktuba lahu ilaihim, agar Rasulullah bisa menuliskan untuk mereka. Kenapa? Karena Rasulullah lihat banyak dari golongan Yahudi banyak yang menipu. Takutnya yang nerjemahin juga menipu. Bacanya bukan yang kayak tulisannya. Atau Rasulullah nulis sesuatu, mereka dibacakan kepada yang lain, bukan seperti yang Rasulullah mau. Jadi Rasulullah perintahkan untuk dipelajari. Dari sini juga dalil bahwa mempelajari bahasa lain itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kita belajar bahasa asing, bahasa yang lain nggak apa-apa kita belajar. Apalagi itu ada manfaatnya, nggak apa-apa kita belajar. Yang penting jangan mengagungkannya di atas bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Al-Quran di atas semua bahasa sebenarnya. Ya, bahasanya Nabi SAW. Lughatu ahlul jannah.
wa yaqra' lahu ma yaktubuna ilaih, dan membacakan untuknya kepada Nabi SAW ma yaktubuna ilaih, apa yang mereka tulis untuk Nabi SAW atau kepada Nabi SAW. Itu kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun keempat. Insyaallah kita lanjutkan pada tahun-tahun yang selanjutnya. Wallahu taala a'lam.